Nabi Idris adalah keturunan dari Qabil dan Iklimah. Keduanya adalah anak-anak Adam. Nabi Idris memiliki nama asli Ukhunu atau Khanuk. Nama Idris didapatkan karena beliau tekun mempelajari kitab-kitab Allah dan ilmu agama. Beliau juga adalah nabi pertama yang bisa membaca dan menulis. Selain itu, beliau masih memiliki kemampuan lain, seperti mengetahui ilmu bintang, menunggang kuda, dan memerangi orang durhaka. Tak hanya itu, ternyata Nabi Idris juga pandai menjahit pakaian dari kulit binatang. Beliau menjahit pakaian untuk diberikan kepada orang miskin. Beliau juga tak pernah lepas dari puasa. Oleh karena itu, beliau dijuluki Asadul Usud, atau singa dari semua singa. Nabi Idris dimuliakan dan diangkat martabatnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Dan ceritakanlah, hai Muhammad, kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Quran Surah Maryam ayat 56 hingga 57. Takwa dan sifat soleh yang dimiliki Nabi Idris ini membuat iri iblis. Lalu apa yang dilakukan untuk iblis? Ketika itu, Nabi Idris sedang menjahit baju. Iblis pun menyamar sebagai seorang laki-laki. Ia pun datang ke rumah Nabi Idris dengan membawa sebutir telur. Si laki-laki tersebut pun bertanya kepada Nabi Idris bahwa bisakah Tuhan Nabi Idris memasukkan dunia ke dalam telur tersebut. Nabi Idris pun tahu bahwa laki-laki itu bukanlah laki-laki biasa, akan tetapi iblis yang sedang menyamar. Nabi Idris pun mengajak laki-laki itu masuk agar bisa bertanya sesuai dengan yang ia mau. Dalam pikiran iblis, ia merasa bangga karena berhasil menyamar dan mengelabui Nabi Idris. Ia tentu saja senang karena menyangka Nabi Idris tidak mengetahui penyamarannya. Si iblis yang menyamar kembali mempertanyakan apakah Allah sanggup memasukkan dunia ke dalam sebutir telur. Apakah jawabannya dikatakan oleh Nabi Idris? Nabi Idris yang sedang membawa jarum jahit pun memberikan jawaban bahwa jangankan dalam sebutir telur, Allah pun bisa memasukkan dunia ke dalam lubang jarum yang dibawa Nabi Idris. Seketika itu pun Nabi Idris menusukkan jarum tersebut ke mata iblis. Iblis pun terkejut karena tahu bahwa penyamarannya ternyata diketahui oleh Nabi Idris alaihissalam. Mata iblis yang ditusuk jarum pun menjadi buta. Karena takut, ia langsung menghilang dari pandangan Nabi Idris. Nabi Idris pun kembali melanjutkan menjahit. Nah, sahabat beriman, itulah kisah Nabi Idris yang menusuk mata iblis, bahkan sampai buta. Sehebat apapun iblis menyamar, tetap saja ada celah untuk dikenali oleh Nabi Idris. Tentunya ada banyak hal yang bisa diteladani dari Nabi Idris ini, terutama dalam hal mempelajari sesuatu. Keingintahuannya sangat besar, ditambah dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Semoga kita menjadi hamba yang juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang bertakwa akan membuat dosa kita terampuni. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai orang-orang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Quran Surah Al-Anfal ayat 29. Wallahu alam bissawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.